Kita kembali lanjutkan diskusi kita dan di segmen kali ini kami lanjutkan berdiskusi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Hajrianto Yetohari dan juga ekonom Wijanto Samirin. Sebelumnya tadi pada saat break, Prof. Hikmahanto Johana sudah mendahului untuk mengikuti acara yang lain. Kita lanjutkan, saya kembali ke Pak Dubes, Excellency. Kalau misalnya Donald Trump kemudian sebagai sekutu utama Israel, seperti yang tadi saya kutip dari Prof. Hik, ini hanya nunggu waktu Hamas kemudian melanggar gencatan senjata. Kira-kira Trump akan menggunakan strategi apa? Bumi hanguskah? Genosida gaya baru? Atau kemudian ada teknologi senjata baru yang akan dipasok kepada Israel? Ujung-ujungnya bisnis juga. Pendapat Anda seperti apa, Excellency? Ya, tentu Amerika dan Israel adalah negara yang sekarang sedang menjadi pemegang kekuasaan ya. Betapapun semakin melemah, menurun ya, tetapi Amerika itu masih tetap memegang dominasi secara global, meskipun tidak lagi semutlak beberapa waktu yang lalu. Sementara Israel adalah negara yang secara regional dia berkuasa secara militer, sangat kuat. Dan seperti kita ketahui, kekuasaan itu memproduk pengetahuan. Ya. Nah, karena sebetulnya pengetahuan dan informasi-informasi yang selama ini beredar secara global itu sebetulnya adalah dibuat oleh Amerika dan Israel. Termasuk informasi-informasi di Timur Tengah. Coba bayangkan, seakan-akan perang Palestina-Israel itu dimulai tanggal 7 Oktober. Sehingga ketika terjadi agresi militer di Gaza itu seakan-akan yang menjadi permulaan itu adalah 7 Oktober. Padahal yang namanya perang Palestina-Israel itu kan dimulai sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, yang kemudian mengakibatkan terjadinya berbagai peperangan, dari perang 48, perang 67, perang 78, dan kemudian agresi Gaza berkali-kali termasuk ke Palestina. Seakan-akan semuanya itu nihil, tidak pernah terjadi, dan yang terjadi adalah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Nah, itu saja itu sudah menunjukkan betapa dominannya secara informasi ya, secara pengetahuan Amerika dan Israel. Karena itu maka Amerika dan Israel dalam hari ini Presiden Trump tidak akan kekurangan banyak cara ya untuk mencari legitimasi dan mencari dalih bagi keabsahan serangan-serangan yang akan dilakukannya. Karena seperti diketahui yang namanya otoritas Palestina itu kan tidak sekuat yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Non-state actor dalam hal ini yang dimainkan oleh Hamas dan beberapa milisi-milisi dalam tanda kutip Palestina yang itu beyond kontrol otoritas Palestina. Dan itu begitu mudah diprovokasi, dipancing untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya kemudian itu dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya pembalasan. Dalam tanda kutip lagi itu. Yang sebetulnya itu adalah hasil dari provokasi yang dilakukannya. Sehingga dalam bahasa sehari-hari selalu Presiden Amerika, baik itu dari Partai Republik yang konservatif maupun Partai Demokrat yang liberal, selalu pernyataan-pernyataannya standar bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri. Karena kemampuan untuk memanipulasi informasi sedemikian rupa, sehingga seakan-akan yang berbuat kesalahan dan mengawali sebuah konflik militer itu adalah pihak Palestina. Dan karena itu maka akhirnya tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Israel dan dengan dukungan Amerika adalah definisi keamanan. Ya. Definisi keamanan yang digunakan oleh Israel dan juga oleh Amerika terhadap Israel itulah definisi keamanan yang sangat longgar dan juga berubah-ubah setiap waktu. Ya, Israel itu dikatakan aman awalnya kalau tidak terjadi serangan, tetapi lama-lama berkembang namanya definisi bahwa Israel itu
aman, dijamin keamanannya jika negara-negara di sekitarnya tidak memusuhinya dan menjalin hubungan perdamaian. Dan terakhir ini berkembang lagi bahwa Israel itu akan benar-benar aman, dan itu definisi keamanan dan kekalahan jika negara-negara Arab itu secara militer lumpuh. Demikian juga Palestina lumpuh sama sekali. Tidak ada kekuatan non-state aktor yang selama ini dimainkan oleh Hamas dan kelompok-kelompok milisi lainnya yang melakukan serangan-serangan sporadis. Jika mereka lumpuh sama sekali, maka baru didefinisikan Israel itu aman. Karena itu maka program Amerika dan Israel sekarang ini adalah menghancurkan semua infrastruktur militer jika itu ada, dan juga melumpuhkan sumber daya kepemimpinan. Karena itu maka hampir putus pimpinan Hamas, dan bahkan juga sebetulnya Lebanon itu bukan hanya di layer pertama, tapi sekarang itu sampai kepemimpinan lapisan kedua dan ketiga itu di-destroy semua oleh Israel. Hingga sekarang itu kepemimpinan pada level 4 atau 5 bisa dibayangkan jika definisi keamanan Israel itu memang dibuat sedemikian longgarnya sesuai dengan kepentingan mereka. Baik, Excellency. Saya kembali ke tanah air, Pak Wijayanto. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya secara hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat di bawah administrasi Trump? Saya rasa begini, ada beberapa hal di mana banyak negara sekarang butuh partner. Misalnya EU. EU ini kan seolah-olah selama ini menjadi ally-nya Amerika. Tapi ketika berbicara masalah ekonomi, tarif, dan segala macam juga akan menjadi korban. Nah, ini peluang sebenarnya bagi kita. Karena kita punya PR yang belum tuntas, yaitu EU-SEPA. Sudah dibahas bertahun-tahun, 10 tahun lebih, penghambatnya selalu isu CPO. Nah, WTO sudah memutuskan itu. Kita dalam posisi yang diuntungkan. Betul. Nah, saya rasa pemerintah perlu mendorong itu, memanfaatkan momentum ini ketika para pihak, EU termasuk, membutuhkan partner-partner bisnis baru. Indonesia dengan populasi sedemikian besar, saya rasa merupakan alternatif partner yang menarik. Nah, yang lain kita harus mengantisipasi segala kemungkinan. Terjadi, kita siap. Nggak terjadi, itu perbaikan. Misalnya, kita berpotensi terhantam melalui 3 channel. Yang pertama, sektor real. Kalau terjadi sesuatu, perang tarif, produk Cina akan menggelontor masuk ke Indonesia. Kita harus mulai atur tuh. Penyelundupan kita hentikan, kemudian negosiasi dengan Cina terkait ekspor import harus kita perbaiki governance-nya. Itu yang ditolak Trump, trade dumping Tiongkok kan, Cina. Momentum ini kita lakukan sebelum sesuatu terjadi. Yang kedua, terkait dengan utang. Selama ini kita begitu mudah, gitu ya. Ketika defisit ditutup dengan utang, defisit utang, menerbitkan SBN, menerbitkan SRBI. Kita harus mulai memanage hutang dengan lebih baik. Ada masa di mana investor asing itu tidak lagi mau membeli SBN, tidak lagi mau membeli SRBI. Ketika resikonya memang sudah di luar risk appetite mereka, kita harus mulai mengatur ini, hutang-hutang ini. Kadang-kadang kita memang harus dipaksa untuk melakukan hal-hal berat. Nah, yang terakhir terkait dengan moneter. Jadi bagaimana kita harus mengantisipasi ketika ekonomi dunia dinamis. Semua ini ketika terjadi guncangan, terjadi dinamika, kan investor itu larinya ke Amerika, ke aset-aset yang US dollar dan sebagainya. Saham Amerika, surat utang Amerika. Kita harus mengantisipasi itu. Caranya ya seperti tadi sempat kita singgung sedikit, dana hasil ekspor kalau bisa semakin lama ngendon di Indonesia supaya devisa kita juga lebih kuat dan ekspor diperbaiki dan seterusnya. Baik. Ini momentum sebenarnya. Ini momentum. Bapak-bapak, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi saya ingin meminta masing-masing dari Anda berdua untuk memberikan catatan kunci. Meski Donald Trump bukan presiden kita, ya kita lihatlah 100 hari kerja dia pertama seperti apa, nanti habis itu kita evaluasi lagi ya. Tapi yang pertama catatan Anda, Excellency, silahkan.
Ya, saya rasa betul sekali bahwa bagaimanapun juga Donald Trump ini seorang figur yang kontroversial. Dan karena itu ada kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah yang sama sekali baru dari Presiden Trump yang sebetulnya sepertinya tidak dalam perencanaan Trump, karena Trump ini orangnya yang sangat sangat eksplosif, ya, sporadis, eksplosif. Dan jangankan kita yang berada di kejauhan, pengamat-pengamat politik dalam negeri Amerika sendiri, kalau kita baca misalnya Bill Liddell yang sangat akrab dengan Indonesia, ya, itu saja begitu dengah yang mengamati perpolitikan Trump ketika mulai kantor di Gedung Putih. Kebiasaan dia mengeluarkan kebijakan dengan Twitter, celetukan-celetukannya yang liar dan sebagainya, itu memang menjadi watak Trump. Apalagi dia memang orang yang sangat membanggakan dirinya sebagai jagoan bernegosiasi, the art of negotiation. Karena itu maka banyak hal yang kemudian terjadi, termasuk kemarin ini juga sangat mengejutkan. Ketika dia begitu keras menekan Benyamin Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata, itu juga sesuatu yang mengejutkan. Karena begitu mengejutkannya, sampai ada yang curiga sebetulnya ada agenda apa di balik kebijakan Trump pasca gencatan senjata. Itulah Trump. Maka dari itu kita cermati bersama dalam 2,5 bulan kepemimpinan Trump pertama ini, kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil, karena seperti pada kepemimpinan yang pertama, Trump itu juga banyak kejutan. Misalnya kejutan pertama, dia menyatakan America first, America great again, tetapi dia melakukan perjalanan luar negeri resmi pertama justru ke negara-negara Timur Tengah. Betul. Itu juga sangat kejutan, ya. Oke. Akan ada kejutan apa ya, kita tunggu. Catatan Anda, Pak Wijayanto? Ada 3 catatan menurut saya di bidang ekonomi. Yang pertama, Trump itu memang suka narasi yang bombastis, tapi realitanya tidak seheboh itu, gitu ya. Apalagi sekarang Amerika punya banyak keterbatasan secara ekonomi, terutama domestik dan lain sebagainya. Jadi kita antisipatif, tapi tidak boleh panik. Yang kedua, kita juga harus menyadari banyak negara merasa teraliniasi oleh sikap Amerika. Negara seperti ini membutuhkan teman. Apakah itu EU, Latin Amerika, ini kesempatan bagi kita untuk menjalin interaksi, ya, menjadi partner bisnis kita. Selatan-selatan selama ini overlook, kita harus lebih fokuskan. Nah, yang terakhir, ini momentum untuk penguatan internal, ekonomi domestik kita. Apakah itu sektor real, fiskal, atau moneter. Oke, ini momentumnya, jadi kita akan mengawasi 100 hari pertama Donald Trump, meski dia bukan presiden kita, karena mau tidak mau pasti ada dampaknya juga kepada global, ya. Baik, Pak Wijayanto, terima kasih sudah bersama kami. Excellency Adrianto, terima kasih, Duta Besar kita. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi dan salam sehat buat Anda dan juga Pak Wijayanto. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja petugas, saya Doni De Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi malam hari ini. Salam Nusantara, Merdeka. Terima kasih.